Halo, gue Ananda Putri, gue seorang sales di perusahaan media yang ada di Jakarta Selatan. Nah, workers, gue mau ngebahas tentang kerjaannya para sales. Dari tantangannya, dari seru-seruannya, bahkan mungkin nanti gue akan bahas masalah salary-nya. Gimana? Tertarik kan? Ikutin ya! Sales, kalau ditanya tentang sales itu orang yang jualan buat perusahaannya. Jadi, menurut gue, sales itu merupakan garda terdepan sebuah perusahaan. Karena hampir revenue buat perusahaan tuh pasti dari sales datangnya. So, bisa dibilang kita ujung tombak perusahaan. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi sales, itu tuh ada beberapa poin yang harus diperhatiin. Kayak misalnya, dari penampilan, sales itu mesti rapih karena sales merupakan representatif dari sebuah perusahaan. Kalian tuh akan ketemu sering banget sama klien, meeting, ketemu di luar, ngopi-ngopi. So, kalian harus memperhatikan penampilan kalian. Yang kedua, terus seorang sales juga harus pintar menjaga attitude sama gestur. Kenapa? Nggak mungkin dong kita judes-judes ya kan, ketemu klien terus kita mukanya asem, mukanya sepet, itu nggak mungkin banget. So, kita harus ramah, kita secara gestur juga harus bagus. Nah, yang ketiga, sales tuh harus pintar banget atau hati-hati terhadap angka. Kenapa? Karena kan kalian jualan nih. Kalau misalnya angkanya nolnya gelinding aja, atau kalian kurang input satu angka, itu akan buyar semuanya. Oke, kalau ditanya peran sales di sebuah perusahaan itu, biasanya sales itu pasti jadi jembatan antara eksternal sama internal. Jadi, gue ini di tengah-tengah nih di antara mereka. Eksternal itu berarti klien, sedangkan internal itu adalah internal perusahaan. Nah, biasanya setelah gue dapet brief dari klien, gue harus nyampein ke internal, begitupun sebaliknya. Ada masukan dari internal, harus gue sampaikan ke eksternal. Jadi, gue jembatan mereka nih untuk pitching ini deal atau goals gitu. Nah, di tengah proses ini banyak banget keluh kesah gue ibaratnya. Jadi, misalnya kalau gue dapet briefing dari klien, gue butuh deadline cepet, internal kan belum tentu ya, mereka punya load juga masing-masing banyak. Nah, yang kayak gitu tuh gue harus nge-push internal karena eksternal nge-push gue. Tapi di lain sisi, begitu internal udah jadi, gue juga harus nge-push eksternal untuk tahu nih apakah project ini deal atau enggak. Nah, gue harus ya stabilizer mereka lah biar dari salah satu pihak nggak ada yang ngamuk kayak gitu. Kalau misalnya ngomongin masalah keluh kesah, itu banyak banget sebenarnya di dunia sales. Biasanya tuh sales suka berantem sama anak-anak kreatif atau sama anak-anak produksian, karena biasanya anak kreatif tuh banyak yang idealis, sedangkan gue kan selalu mikirin cuan ya. Jadi kalau misalnya klien gue maunya kayak gini dengan segala macam tuntutan dari klien, biasanya tuh anak produksian kok ini selesai banyak banget deh kayak gitu contoh-contohnya. Nah, selain itu jadi sales juga kasian banget karena targetnya kan banyak ya. Jadi penuh tenggat waktu dari segala macam pihak. Tapi selain itu, jadi sales ada juga sisi menariknya. Kita bakal ketemu orang banyak. Dan gitu gue juga yakin kok gaji sales tuh pasti paling gede di antara divisi-divisi lainnya. Jadi caranya biar tetap tersampaikan ya maunya internal sama eksternal. Nah, biasanya itu tuh kalau sales harus pintar banget ngambil hati. Maksudnya ngambil hati di luar faktor teknis ya. Jadi sama internal otomatis kita harus berhubungan baik. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke internal dari eksternal, misalnya tone warnanya atau produknya mau diapain, itu harus pinter-pinter tuh ngambil hati internal. Ngasih bahasanya yang baik, tutur bahasanya yang baik. Nah, kadang ada juga kan masukan dari internal yang gue nggak mau gini ndak, kan pusing tuh. Jadi mesti nyampein lagi tuh ke eksternal nih. Balik lagi ngambil hati, mas ini mbak ini nggak bisa digini-giniin karena ada gini. Tapi sebisa mungkin sebenarnya kita ngegodok di tengah biar ini ketemu. Gimana caranya biar ketemu?
Sebenarnya itu diskusi sih. Itu nanti biasanya kan ada brief. Biasanya kan sales tuh identik sama meeting kan. Mau meetingnya internal, mau meetingnya eksternal, selalu meeting. Jadi itu momen-momen gimana caranya kita ngedapetin solusinya. Gitu sih. Jadi memang jadi sales harus pinter-pinter jaga emosi. Gitu. Nah, mau tahu nggak apa sih yang kira-kira tuh orang luar tuh nggak tahu tentang sales gimana? Kalian mesti tahu ya. Jadi sales tuh, misalnya pagi-pagi naik transportasi macet, terus ketemu macam-macam di pagi hari yang bikin kita bad day. Terus entah air mati atau gimana, kan ke kantor kita pasti mumet dong mukanya. Kalau misalnya kalian kerjanya mungkin di divisi lain, kalian mungkin bisa seenaknya tuh pasang muka bete, muka stres, terus nggak mau diganggu, it's totally fine. Tapi kalau jadi sales, once lo udah keluar rumah, lo harus pasang senyum 24 jam. Sampai lo ketemu klien, lo meeting aja tuh senyum, terus kan padahal tadi lo habis ketimpuk apa gitu kan. Itu yang nggak diketahuin sama orang-orang luar, betapa batinnya dia jadi sales gitu. Nah, kalau misalnya ditanya tentang salary-nya sales, happy banget pasti. Karena kenapa? Setahu gue, sales itu top 3 gaji tertinggi antara divisi-divisi lainnya. Jadi, cukup menarik ya kalau jadi sales. Kan lo dengerin tuh tadi tuh sebelum-sebelumnya tantangannya. Jadi worth it, workers, kalau misalnya lo jadi sales. Soalnya setahu gue, awal masuknya aja bisa sampai 6-8 juta lah. Tapi ingat, itu baru gajinya doang loh. Belum bonus tambahannya, belum insentifnya. Banyak banget pokoknya bonus-bonusannya. So, tertarik nggak buat ngikutin terus kerja tentang sales tuh gimana aja?